Branding bukan hanya soal apa yang Anda jual, tetapi bagaimana Anda hadir di momen krisis. Bagi industri asuransi, ini adalah tantangan besar, tetapi juga peluang untuk menunjukkan kepedulian yang nyata. Brand Boomcast. Oke, selamat datang lagi di Brand Boomcast, tempat kita membahas sisi branding dari berbagai fenomena terkini. Saya Sugi Mitro, pakar digital branding, akan membahas sesuatu yang sedang hot saat ini. Benar-benar hot karena ini mengenai kebakaran di LA dan bagaimana ini bukan hanya sebuah bencana biasa, tapi ini sudah paling heboh, kebakaran yang dahsyat sekali. Dan bagaimana kita melihat bahwa kerugiannya aja mencapai 4.500 triliun saat ini masih akan naik terus. Ini menarik karena menjadi perdebatan khususnya bagaimana dengan branding asuransi yang harusnya menerima klaim. Tapi kalau mereka menerima klaim ini tentunya mereka pada bangkrut semua nih dalam waktu singkat. Jadi kita akan bahas dulu dari fakta dan dampak kebakaran LA. Jadi di awal Januari 2025 ini, kebakaran hutan itu melanda LA telah memakan korban jiwa dan kerugian yang sangat besar. Jadi ada yang sudah terdeteksi saat ini 27 korban meninggal, 31 orang hilang. Kerugian ekonomi mencapai lebih dari 4.500 triliun. Dan ini adalah bencana terbesar sepanjang sejarah di wilayah ini. Luas lahan yang terbakar hingga saat ini sudah mencapai 40.000 hektar, bayangin. Menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan. Sangat besar dampaknya bagi perekonomian lokal, industri properti, dan juga asuransi. Namun yang kita lihat di sini yang menarik adalah bagaimana respon dari industri asuransi dalam mengatasi hal seperti ini. Karena sebetulnya ada beberapa perusahaan asuransi seperti State Farm dan Allstate itu sudah menarik diri dari wilayah yang mudah terbakar ini beberapa waktu yang lalu. Tapi tentunya pasti ada yang masih menerima klaim. Istilahnya menerima jasa asuransi untuk daerah ini. Makanya ini bakal menjadi suatu sejarah yang wow gitu. Nah, kita lihat dulu ya pertama gini. Mengapa sih asuransi mulai menolak risiko ini? Jadi ini bukan mereka menolak tanpa sebab ya. Karena intensitas kebakaran dan frekuensinya tuh sangat tinggi sekali di LA ini. Bahkan sepertinya sudah tiap berapa tahun sekali itu pasti ada kebakaran hebat. Cuman kali ini memang yang terhebat dan mengakibatkan financial perusahaan asuransi itu juga akan bergoncang keras ya kalau terjadi kasus ini meskipun mereka bayar mahal. Nah, kemudian ada juga lagi. Ini sebenarnya sama dengan cerita ini loh. Kenapa kok perusahaan asuransi juga banyak menolak stuntman untuk diasuransikan? Karena mereka sudah, kalau sudah namanya stuntman sudah pasti banyak kecelakaannya. Ya sama, ini kan daerah yang sudah gampang terbakar gitu loh. Yang kedua ya kita lihat lagi nih. Bayangkan dengan jumlah klaim yang terus meningkat setiap tahunnya, perusahaan harus memilih antara menyelamatkan bisnis atau mempertahankan kepercayaan konsumen. Sebenarnya mereka juga dilema. Mereka mau nggak terima juga salah, terima juga siap mati, ya kan? Karena pasti ada yang terbakar lagi. Yang ketiga nih, tantangan terbesarnya adalah dari sisi branding. Bagaimana mereka terlihat peduli dan tanggung jawab, tapi harus menolak orang yang mau masuk jasa asuransinya ini. Lucu kan? Nah, ini lucu banget nih. Jadi, kalau kita lihat ini sesuatu yang unik ya. Jadi, kalau kita perhatikan lagi, jadi perspektif branding dan dampaknya itu seperti ini. Yang pertama nih, ketika perusahaan asuransi itu membatasi cakupan atau menghentikan polis di wilayah tertentu, sebenarnya mereka tuh beresiko kehilangan loyalitas pelanggan. Itu menciptakan persepsi bahwa mereka tidak hadir di saat pelanggan membutuhkan. Dan juga mereka tuh maunya menang sendiri. Benar nggak? Nah yang kedua, bahkan sempat ya ada tokoh seperti Tyler Perry itu sempat menyebut. Langkah ini adalah pure greed. Jadi yang dikatakan keserakaan semata. Jadi keserakaan dari kata dia tuh perusahaan yang cuma mau untungnya. Tapi dia tidak mau ruginya. Jadi ini bisa merusak reputasi perusahaan itu dalam jangka panjang. Nah, dari sudut branding yang ketiga, kita lihat ini adalah peringatan, bukan peringatannya, adalah pengingat sebetulnya. Pengingat bahwa kepercayaan adalah segalanya. Tapi ketika brand itu melihat hanya mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan pelanggan, mereka tuh akan kehilangan nilai inti
yang membedakan mereka dari kompetitor. Karena perusahaan asuransi itu biasanya tuh saling mau menunjukkan bahwa mereka tuh yang paling bersahabat. Padahal intinya semua perusahaan juga maunya untung, ya kan? Untung. Kali ini bahaya nih. Nah, jadi kalau menurut saya gini ya, ada solusi dan strategi branding yang proaktif. Jadi yang pertama, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi? Jadi komunikasi proaktif dan transparansi sangat penting. Misalnya menjelaskan alasan keputusan bisnis dan bagaimana mereka berencana membantu masyarakat daerah berisiko tinggi. Mungkin mereka akan menolak, tapi mereka akan memberikan apa yang mereka mau asuransi. Misalnya jiwanya. Kalau jiwa kan bisa lari ya. Kalau rumahnya nggak bisa lari. Bener nggak? Nah itu tuh. Kalau rumah kan bisa, kalau jiwa ya mungkin lah diselamatkan masih bisa. Nah yang kedua nih, solusi alternatif. Seperti memberikan asuransi berbasis komunitas atau kolaborasi dengan pemerintah lokal untuk mitigasi resiko dapat membangun kembali kepercayaan. Jadi kalau strategi brandingnya lagi adalah mereka memberikan asuransi kepada komunitas. Tapi kembali ya, ini mereka tetap hati-hati karena kalau kita memberikan kepada bangunan ya daerah itu pasti banyak sering terbakar lagi. Nah yang ketiga sebenarnya ada lagi tanggung jawab sosial juga harus menjadi fokus utama. Jadi jika perusahaan terlihat berinvestasi dalam solusi jangka panjang, maka dapat mengubah persepsi negatif menjadi positif. Jadi kalau masyarakatnya sudah marah-marah nih sama perusahaan asuransi, tapi mereka menunjukkan juga mereka ada paket yang jangka panjang yang mungkin cocok dengan kondisi iklim yang mudah terbakar itu ya kembali ya. Nanti itu permainan masing-masing. Cuman saya ini kan membahas dari segi branding yang sangat sulit untuk perusahaan asuransi bertahan dengan kondisi daerah yang sering terbakar. Mungkin di Indonesia belum ada yang terbranding daerah sering terbakar seperti LA, ya kan? Kesimpulannya, penutupnya jadi gini nih. Kebakaran di Los Angeles itu mengajarkan kita satu hal penting. Jadi, branding bukan hanya soal apa yang Anda jual, tetapi bagaimana Anda hadir di momen krisis. Bagi industri asuransi, ini adalah tantangan besar, tetapi juga peluang untuk menunjukkan kepedulian yang nyata. Nah, gimana nih caranya? Jadi masing-masing perusahaan asuransi yang kemarin sudah menolak dan namanya makin rusak, mungkin saatnya sekarang menunjukkan kepedulian, nggak tahu caranya gimana. Mereka masuk lagi, mungkin nggak tahu memberi pertolongan atau sumbangan atau memberikan asuransi yang lebih menarik yang tidak di properti tadi. Ya, saya nggak tahu sih gimana caranya, cuman pasti ada jalannya, temukan itu. Yang intinya adalah jangan dicap sebagai negatif, kalian bertahan di situ. Kalian harus mulai menyebarkan energi positif, branding yang positif untuk melawan yang negatif yang sudah terbangun di masyarakat. Yang kedua, kalian pokoknya teruslah mengolah. Jadi kalau paket-paket asuransi kalian itu nggak cocok dengan Los Angeles, dengan yang segebakan, coba bikin paket-paket yang cocok dengan daerah itu. Ini mungkin masukan yang agak unik, tapi ya kembali terima kasih untuk semua yang sudah dengerin dan saya memang ikut prihatin dengan apa yang terjadi. Saya lihat ada beberapa artis juga kasihan banget. Dan bayangkan kalau kita di posisi mereka. Kita yang sudah punya kekayaan yang begitu banyak. Karena itu kan banyak rumah mewah. Tahu-tahu dihilangkan dalam sekejap mata. Dan kita nggak punya apa-apa. Itu namanya sama saja dengan kita merestart hidup kita dari nol. Dan harus mengulang semua dari bawah. Jadi kekayaan kita itu tidak kekal. Kekayaan kita ini suatu waktu bisa diambil Tuhan. Ini pelajaran buat kita ya. Teman-teman, kalau kalian suka dengan Brand Boomcast, kalian jangan lupa follow, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan coba komen pinginnya saya bahas apa. Untuk kebakaran di LA, sebetulnya LA juga terbranding sebagai kota yang sering terbakar. Wow! Dan makanya sampai asuransi pun ketakutan untuk menerima perumahan daerah situ untuk diasuransikan. Apalagi itu banyak perumahan mewah ya. Pemerintah juga harus sigap dalam hal ini. Kalau sudah tahu daerah-daerahnya itu punya branding yang aneh dan mudah terbakar, harusnya pengamanannya juga ditingkatkan di daerah itu. Supaya semua warga juga tenang, asuransi juga kembali mau menerima klaim-klaim ataupun menerima orang yang mau mengasuransikan propertinya. Nah, seperti itu. Oke, sampai jumpa di Brand Boomcast selanjutnya. Brand Boomcast.